Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes. Semangat pagi. Yes. Semangat pagi. Yes. NASA Luar biasa. kita Pasti bisa. luar biasa. Semangat kita malam hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama saya memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya ya, nama saya itu Harisa Irma Nasution, biasa dipanggil Risa, asli dari Medan. Saya baru Batak. Horas. Ya, Horas. Nah, di sini kita akan mengikuti ya biasa rutinitas setiap Rabu malam di kediaman guru besar kita, Bapak Bonaventura Ardi Nugroho, ya Pak ya. Nah, di sini kita akan mengikuti materi malam ini, strategi memilih multi level marketing. Nah, di sini nanti akan dikupas oleh Bapak atau guru besar kita bagaimana bisnis multi level marketing yang benar dan mantap yang akan menghasilkan, yang bisa membawa kita kepada kesuksesan. Amin. Ya. Nah, inilah dia, kita panggilkan Bapak guru besar kita yang akan membawa kita pada kesuksesan, Bapak Bonaventura Ardi Nugroho, Crown Diamond Director. Tangannya tak dingin. Hebat. Tepuk tangan dulu buat Mbak Isa. Ya, sudah kelihatan auranya nanti Crown Diamond sudah kelihatan. Baik, Bapak Ibu, semangat pagi. Yes. Semangat pagi. Yes. NASA Luar biasa. kita semua. Pasti bisa. Tepuk tangan buat kita semua. Baik Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya di acara rutin setiap Rabu. Ya, materi kita malam ini adalah strategi memilih bisnis multi level marketing. Ya, ini penting karena banyak masyarakat trauma dengan bisnis MLM. Ya, padahal yang menyebabkan trauma bukan perusahaan MLM, tetapi perusahaan-perusahaan investasi yang sifatnya hanya mencari keuntungan tanpa produk. Ya, kalaupun ada produk hanya kamuflase, sehingga boleh dikatakan investasi bodong dan sebagainya yang menggunakan sistem MLM, sehingga kita mendapatkan getahnya. Ya, sehingga banyak masyarakat negatif ini terhadap MLM. Ya, dengan bisnis level marketing atau bisnis multi level marketing ini banyak masyarakat skeptis, a priori negatif, ya, kemudian berpikiran negatif terhadap bisnis ini, yang kadang-kadang membuat kita juga tidak pede ketika menawarkan bisnis ini. Betul? Nah, untuk itu malam ini materinya strategi memilih bisnis multi level marketing, supaya sedikit ada pencerahan buat masyarakat, terutama nanti yang melihat video saya edisi kali ini, tetapi juga buat teman-teman sebagai materi yang menjadikan Anda senjata bagi mereka yang masih bingung dengan bisnis ini atau mereka yang negatif thinking. Semoga dengan materi malam ini masyarakat bisa lebih positif dan siap menyambut ya bisnis MLM yang benar, khususnya MLM masa yang kita dalami, yang kita perjuangkan, yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, ya, kalau kita mau memilih bisnis MLM, ya, ada orang nawari bisnis jaringan, rekrut dan sebagainya, kita lebih baik di awal harus mempelajari atau meriset dulu apa yang ditawarkan orang lain kepada kita. Ya, khususnya bagi masyarakat yang belum punya pengalaman bisnis MLM, ya, sebaiknya jangan tergesa-gesa menerima, tetapi dipelajari dulu atau dilakukan riset dulu. Ya,
mengenai sistemnya bagaimana, kemudian produknya, kemudian legalitas perusahaannya, manajemennya, track record perusahaan itu, dan sudah berapa lama perusahaan ini berdiri. Ya, ini penting. Ini harus dipelajari semua. Ya, kalaupun Anda atau masyarakat belum paham, cari orang yang sudah pakar gitu, supaya dia menjadi konsultan. Ya. Sudah masuk APLI atau belum? APLI itu Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Ya, sekarang ini semua perizinan perusahaan yang memakai sistem MLM itu harus mendapatkan referensi dari Asosiasi Penjual Langsung Indonesia atau APLI, sehingga dijamin kalau sudah ikut APLI berarti perusahaan ini perusahaan yang bagus, yang memenuhi syarat sebagai MLM yang benar, MLM yang murni. Ya. Nah, kemudian konsultasi pada pakarnya. Kalau Anda ditawari, tanyakan dulu pada pakarnya. Ditawari seperti ini sebetulnya gimana? Ya, terutama mereka yang sudah berhasil dan sudah bertahun-tahun lamanya sudah berhasil di sebuah bisnis MLM, dia akan memberikan advice, ya, saran, ya, kupasan yang pasti akan luar biasa, yang akan membuat Anda lebih mengerti bisnis yang ditawarkan kepada Anda itu bisnis seperti apa. Ya, nah, Bapak Ibu, nanti kalau Anda sudah mempelajari atau meriset semua hal ini, ya, nanti Anda akan menemukan, ya, dan bisa menyimpulkan kira-kira yang bisnis ditawarkan kepada Anda ini jenisnya money game atau bisnis murni atau marketing murni. Itu nanti akan kelihatan setelah kita pelajari. Ya. Setelah kita riset, kita tanyakan pada ahlinya, Anda akan tahu, oh ternyata ditawarkan kepada saya ini jenisnya money game. Oh, yang ditawarkan ke saya ini adalah MLM murni. Itu akan kelihatan. Ya, kalau sudah kita pelajari, kita riset. Ya. Makanya sebagai bekal untuk mempelajari atau meriset, saya mensaringkan, ya, apa itu money game. Ya. Money game itu adalah suatu kegiatan, ya, suatu kegiatan pengumpulan uang atau kegiatan menggandakan uang yang pada prakteknya pemberian bonus, rabat atau komisi diambil dari penambahan atau perekrutan anggota baru dan bukanlah dari penjualan produk. Kalaupun ada produk, hal itu hanyalah kamuflase. Definisi ini saya ambilkan dari Fatwa MUI. Ya. Jadi Fatwa MUI menyimpulkan money game itu seperti ini. Ya. Adalah suatu kegiatan pengumpulan uang atau kegiatan menggandakan uang yang pada prakteknya pemberian bonus, rabat atau komisi diambil dari penambahan atau perekrutan anggota baru dan bukanlah dari penjualan produk. Jadi bukan dari menjual produk, tetapi komisi, rabat dan bonus itu diberikan karena perekrutan distributor baru atau mitra baru, bukan dari penjualan produk. Kalaupun ada produknya itu hanya kamuflase, bukan tujuan utamanya. Biasanya disampaikan hanya untuk berkedok seolah-olah bisnis ini adalah bisnis jualan, bisnis murni, ya. Padahal di balik itu adalah permainan uang, ya, investasi bodong. Nah, ini, ya, ini definisi money game, ya. Dan banyak sekali bisnis money game ini yang memakai sistem MLM, nah, sehingga kita yang benar-benar bisnis MLM kena dampak yang tidak baik. Nah, maka ciri-ciri money game seperti ini dengan definisi tadi seperti MUI yang sudah disampaikan. Maka ciri-ciri money game itu yang pertama ini, biasanya ada penawaran, ya, cepat kaya tanpa menjual barang. Oh, di bisnis ini tidak penting jual barang, mau jual atau tidak penting. Yang penting bagaimana Anda merekrut, dan dengan demikian hasil Anda akan sangat besar, cepat. Ya, jadi tawaran cepat kaya tanpa menjual produk, dan disitu banyak janji-janji yang ditawarkan, untung besar,
waktunya singkat dan minim usaha. Hanya bicara janji, bicara keuntungan, tapi tidak pernah diajarkan bagaimana proses menjual, ilmu penawaran, dan tidak pernah produk knowledge apa lagi. Tidak ada. Produk ini produknya memang ada, ya, tapi yang kamuflase saja. Ya, mereka hanya mementingkan keuntungan dan keuntungan. Mereka hanya bicara keuntungan. Keuntungannya sangat besar, cepat, dan usahanya sangat minim. Itu ciri khas. Jadi kalau Anda ditawari sebuah bisnis, ya, yang mengutamakan seperti ini, bukan penjualan produk, bukan berbasis konsumen, hati-hati. Ya, hati-hati. Ini ciri khas money, ya. Nanti resikonya luar biasa. Nanti kita akan bicara bagaimana resiko mengikuti money. Seringkali berkedok investasi, ya. Jadi mereka berkedok ini investasi, ya kan? Sulit dideteksi oleh orang awam karena sistem ini memakai bisnis yang sah seperti MLM, ya. Merekrut orang, MLM kan juga merekrut orang, tetapi MLM merekrut orang itu dalam hal kapasitasnya untuk menjual produk, bukan merekrut orang dapat penghasilan karena orang bergabung, bukan. Maka di NASA tidak ada bonus sponsorisasi, tidak ada bonus rekrut, tidak ada, betul tidak? Betul. Nah, tapi berdasarkan penjualan produk, dan yang benar ya jualan produk ini. Karena kalau jualan produk itu kalau sudah cocok, dia tak akan bisa berhenti membeli terus, karena sudah cocok, manfaatnya dirasakan, terjadi pembelian berulang terus, sehingga omset terus tercipta. Karena omset terus tercipta, maka penghasilan terus ada bagi yang membangun jaringan. Ini MLM murni. Nah, karena MLM murni ini dipakai oleh orang mereka yang money game, yang menjalankan money game, sehingga orang sulit membedakan, apalagi mereka yang belum punya pengalaman, ya, membedakan, oh ini MLM ini uangnya, padahal bukan, ini money game, ya, dan sulit dideteksi. Bukan sulit sebetulnya, karena orang tidak pengalaman sehingga merasa kesulitan. Kalau sekali berleader-leader seperti Pak Ali, Pak Gus Anwar, kalau saya dan teman-teman yang sudah biasa akan tahu ini money business. Ya, tapi bagi orang awam tidak mudah, sehingga mereka hanya melihat iming-imingnya saja. Oh iya, 3 bulan sudah dapat BMW, 2 bulan sudah dapat Mercy, gitu ya. Padahal mereka juga rela menipu, foto di depan Mercy, tapi Mercy-nya orang lain. Atau dia pesan backdrop menara Eiffel, dia seolah-olah di Paris, padahal cuma backdrop gitu. Nah, seolah-olah sudah pergi ke luar negeri mana-mana. Nah, ini yang lebih parah sampai seperti itu, ya. Nah, itu ciri khasnya, Bapak Ibu. Jangan sampai kita terkecoh. Dan karena dibalik bisnis-bisnis yang sah seperti MLM, operasi simpan pinjam itu kan ada, ya. Nah, kalau arisan berantai ini budaya, kadang-kadang budaya ibu-ibu, ini juga dipakai. Dan yang luar biasa, sejak tahun 98, 99 ini sudah ada, ya. Dan luar biasanya sudah sistem online. Oh, dulu kalau mendaftar lewat online, meskipun sebelum tahun 2000, ya, belum ada WA, belum ada Facebook, dulu pendaftarannya sudah online, luar biasa. Sehingga orang akan terkesima karena teknologi itu cepat, ya. Oh iya, ya, bisa cek berapa anggota saya, berapa bonus yang saya terima, dan sebagainya, semua lewat online, luar biasa, ya. Sehingga sulit dideteksi. Biasanya pendaftarannya mahal karena memang penghasilan didapatkan dari orang yang bergabung. Karena penghasilan didapatkan dari orang yang baru bergabung, otomatis pendaftarannya mahal supaya banyak yang dibagi-bagikan, baik untuk perusahaan maupun mereka yang main jaringan, kan begitu, ya. Biayanya mahal. Ada yang zaman saya dulu ada yang 1,5 juta. Dan luar biasanya ciri khas yang tidak bisa kita pasti kelihatan, ya, itu adalah sistem coupling. Nah, jadi satu orang bisa daftar beberapa kali, gitu ya. Mau daftar
misalnya AD 1, AD 2, AD 3 boleh, AD 4, AD 5, AD 6, AD 7 sampai AD tak terhingga. Dan biasanya mereka modelnya kapling 1, ya 1. Kalau biasanya dari 1 terus 3, karena 1 rekrut 2. Jadi sistemnya itu sistem binary ya. Jadi ini misalnya dari setengah ya. Ini Anda, ini dari sana. Ini Anda daftar 1 kapling. Kemudian daftar kanan kiri kan harus seimbang. Ini sudah keluar bonusnya kalau kanan kiri seimbang. Nah, kalau seperti ini dia punya garis sendiri. Dia juga akan bangun juga. Nah, kalau Anda ambil 3 kapling, itu artinya 1, 2, 3 ini Anda ambil. Supaya kalau ini seimbang, Anda dapat, ini juga dapat. 3-3-nya dapat duit. Ini juga sudah punya garis lagi. Nah, ya, punya garis lagi. Ini juga punya garis lagi. Nah, terus gini. Nah, ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tambah. Jadi ini kapling 1, 3, 7, 15. Anda mau ambil berapa kapling? Saya aja 15 kapling. Wah, kan enggak ya? Jauh 15 kapling semua nanti di bawah ini ada kembangan dapat semua ya. Juga kalau misalkan daftar 1,5 juta, ambil 15 kapling berarti uangnya berapa? 22,5 juta. Satu orang store 22,5 juta. Luar biasa. Anak kita juga memiliki yang 1 kaplingnya 8 juta. Kalau 15 kapling, 8 kali 15, 120 juta. Satu orang stok 120 juta. Nah, seperti itu Pak. Jadi biasanya pendaftarannya mahal, sistemnya kapling. Nah, kita kalau dapat orang langsung ambil 15 kapling, oh senang sekali. Ini ada 100 orang ambil 15 kapling semua, 100 orang ambil 15 kapling. Oh, bonusnya gede banget itu. Bukan dari penjualan produk, teman-teman. Produknya ya asal-asalan saja. Nanti saya kasih contoh beberapa perusahaan ini. Nah, penghasilan didapat dari merekrut. Kalau tidak ada rekrutan, tidak ada duit. Bukan dari penjualan produk. Kalaupun ada penjualan produk, ya karena orang gabung harus beli produk. Seringkali seperti itu. Tapi harga produknya tidak realistis. Harga sabun atau sampo harga 5.000 dijual 150.000. Itu sudah berapa kali Pak? Ya, kaos kaki ya harga paling mahal 100.000 lah, sebagus ini dijual 1,5 juta. Itu terjadi betul, terjadi betul. Ya. Nah, jadi penghasilan didapat dari merekrut karena ada distributor dari namanya bonus sponsorisasi. Ya, oke. Tanpa produk, kalaupun ada produk hanya kamuflase, saya sampaikan tadi, produk itu hanya untuk kedok, seolah-olah ini bisnis yang murni, bisnis yang memang menjual barang, didapatkan dari keuntungan menjual produk. Ternyata bukan. Produk ini tidak realistis harganya, hanya untuk kedok saja. Biasanya indeksnya lebih dari 10 kali. Harga 10.000 dijual 100.000, harga 100.000 dijual 1 juta, bahkan 2 juta, bahkan 3 juta, sekian puluh kali. Nah, orang hanya modal percaya saja ya, jual kaos kaki, wah sudah ada bioenerginya, sudah diradiasi sehingga kalau dipakai tidak pernah bau, wah bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, ternyata izin edarnya saja tidak ada, manfaatnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi masyarakat sudah percaya dulu, makanya ini mahal, kaos kaki harganya 2 juta, karena sudah dibumbu-bumbuin tadi. Ya, padahal pabrik bikinnya mungkin hanya 15.000 gitu kan, tapi dijual sampai 2 juta. Ini kan permaluan sebetulnya, bukan penjualan produk. Ya, oke. Jadi produk
tanpa produk, apalagi yang tadi saya cerita teman saya di Magelang itu betul-betul tanpa produk yang sebelum kita ketemu tadi ya. Setiap satu program diluncurkan, dia dapatnya 1 miliar targetnya. Dan cerdasnya dia bermain uang kecil sehingga orang mau ngurus males. Ya. Dia kampanye cuma 25.000, 60.000, 75.000, di bawah 100 kan. Tapi kalau ribuan orang, meskipun harga 50.000, kalau saya ambil 15 kami ya 750.000 bilang 750.000 gede juga. Tapi tidak terlalu besar. Ya kalau orang ambil sekapin cuma 50.000, sehingga ketika ada apa-apa cuma 50.000. Harga bakso 3 mangkok, 4 mangkok selesai. Tidak usah diurus lagi. Tapi teman saya tadi volumenya yang ratusan ribu, ya minimal 1 program untuk 1 miliar. Tanpa produk, 1 pun tanpa produk, betul-betul hanya permainan uang. Skema ponzi betul-betul dipakai. Ya, tapi ya tidak baru, ya itu yang menderita yang bawah. Ya awal-awal menikmati, yang bawah belum menikmati apa-apa sudah dirugikan. Tapi karena uang kecil, mereka nggak protes, ya. Tapi mereka yang sampai pendapatannya mahal, ratusan juta dan seterusnya, wah ini bisa sampai ke hukum dan sebagainya. Dan ada banyak kasus terjadi seperti itu. Nah, yang dipakai adalah skema piramida atau skema Ponzi. Ya, Ponzi itu adalah berasal dari Charles Ponzi, ya, keturunan Italia, yang menciptakan sistem ini, sistem piramida ini. Ya. Makanya sering dikenal dengan skema Ponzi. Ya, Henry dan seterusnya itu kanan kiri seimbang itu skema Ponzi, termasuk kategori skema Ponzi. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, jadi skema Ponzi itu adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya. Yang daftar sekian KP tadi, yang bawah-bawah itu saya bayar 15 KP ini, nggak punya dolar nih, tapi saya beli 15 KP, saya sudah menikmati bonusnya dari uang saya sendiri sebetulnya, betul tidak? Karena kanan kiri sudah seimbang kan, 15 KP seperti ini sudah satu ini, nah ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sini 7, 7 seimbang, dapat sekian pasangan, keluar bonusnya. Ini AD2 sudah keluar, 3 ini AD3 juga keluar, AD4 keluar, AD5 keluar, ini keluar semua. Kalau ini belum, tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keluar. Dari mana bonusnya? Dari uangku sendiri. Ini adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri. Ya. Tapi ketika saya mengembangkan jaringan, nah saya juga dapat uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, kan gitu. Bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Coba Anda bayangkan kalau orang hanya ngambil 1 KP, posisi di sini semua ini belum pernah menikmati, dan yang paling bawah ini mesti ribuan orang belum pernah menikmati serupiah pun, bubar perusahaannya. Selesai. Yang dikejar ya bukan perusahaannya, yang dikejar yang mengajaknya, yang kata operasinya. Sudah, ya. Nah itu yang dikejar oleh mereka yang ngajak, bukan perusahaannya. Perusahaan baru sudah dapat sekian miliar, sekian puluh, sekian ratus, bahkan sekian triliun. Ya, tapi sudah saya mana? Rasanya sendiri tidak dapat duit. Padahal korbannya luar biasa, nanti kita lihat. Ya, ini skema Ponzi, jahat sekali sebetulnya, sangat jahat sekali. Ya, ini membuat banyak orang tahu. Nah, contoh perusahaan maritim, pernah dengar first travel toh? Yang ibadah umroh tadi, ya. Umroh itu harga lokalnya kurang lebih paling murah 20 juta, paling murah. Itu sudah agennya hanya mengambil keuntungan sedikit sekali, maksimal 1,5 juta itu sudah 20 juta. Ya.
rata-rata dijual 22 sampai 25 juta biaya impor itu ya. Tetapi oleh first travel dijual 13,5, 14,5. Orang kan senang, wah murah ini, karena skema ponzi ini yang dipakai. Ya. Ada 10 orang berangkat yang memberangkatkan 100 orang ini. 100 orang berangkat yang memberangkatkan 1.000 orang ini, atau 10.000 orang yang memberangkatkan. Ya, 10.000 orang berangkatkan berarti ada 100.000 yang memberangkatkan. Ada 100.000 nanti yang berangkatkan siapa ini nanti? Nah, lama-lama nggak diberangkatkan, loh. Terakhir hanya yang tidak bisa diberangkatkan. Dan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, kita sudah mengawasi. Ini ada tanda-tanda yang beres. Ternyata memang ada skema ponzi di situ yang dipakai, sehingga yang terakhir tidak bisa berangkat karena dananya memang tidak ada dan sudah menjadi kasus sekarang ini. Ya, yang punya suami istri sudah ditangkap mempertanggungjawabkan usahanya. Tapi sempat heboh nih Pak first travel ini. Sempat dapat penghargaan dari MURI, Museum Rekor Indonesia, karena memberangkatkan terbanyak, bisa mengumrohkan dan sebagainya dalam jumlah yang tidak pernah dilakukan oleh jasa travel ibadah yang lain. Ya, itu yang ini paling banyak mendapat rekor MURI. Tapi ternyata pakai sistemnya sistem ponzi. Karena sudah tidak logis. Paling murah itu 20 juta kalau dia jual 14,5. Bahkan ada yang 13,5. Itu 5,5 sampai 6,5 juta dari mana uangnya itu? Ya, dari mana? Ya dari mereka yang data-data terakhir itu. Ya. Sama full sistem piramida ya. Itu first travel. Kemudian ada lagi gold quest, koin emas, ya kan? Ini harganya 8 kali harga normal. Kalau koin emas itu ditimbang, paling harganya 1 juta. Tapi dijual 8 kali 8 juta. Ya. Kemudian koin emas tadi dicetak tokoh-tokoh internasional. Siapapun yang terkenal, tokoh terkenal, baik itu tokoh politik, tokoh agama, bahkan Pak Karno pun ada koin emas ini. Pernah dicetak medali khusus Pak Karno. Gold pas itu. Saya sendiri pernah ikut Mas Reda di Pak Karno. Pernah ikut karena dipaksa, tidak mau dibayar, yang dibayarkan justru menolak saya. Nggak ngerti apa-apa, tahu-tahu jadi anggota. Karena saya sudah tidak mau, saya sudah trauma dengan pengalaman sebelumnya BPIP. Saya diajak lagi sudah tidak mau, tapi orang ini ngotot mungkin melihat saya pengalaman di business networking, akhirnya dia mau ya terus berkali-kali ke rumah, ya, bawa hadiah apa, bingkisan apa supaya tertarik. Tetap nggak tertarik, akhirnya didaftarin ya. Nah, tapi ya dia juga pintar, koinnya nggak dikasihkan ke saya, cuma didaftarin doang, ya. Koinnya untuk sendiri. Itu betul-betul proklamator, paus, dan dibikin limited edition. Alasannya kenapa limited edition? Supaya nanti begitu sudah tidak ada lagi harganya tinggi. Harganya mungkin harga kilometernya hanya 1 juta, tapi karena limited edition mungkin menjadi 20 juta karena barang langka. Dan saya yang diproduksi pabrik, nah, itu cuma di stok produksinya. Kalau nanti kalau harganya tinggi, pabriknya produksi lagi. Pakai logika itu sudah ngabur ini ya toh. Dan saya sudah yakin betul ini nggak benar, ini nggak lama. Dan betul terbukti tidak lama yang menjadi kasus. Bahkan Gus Dur sendiri, Gus Dur waktu itu melaporkan ke kepolisian bahwa ini kasus penipuan presiden. Nah, saya termasuk pernah jadi membernya meskipun didaftarkan, dan Pak Wang Setia pun saya karena tidak mau. Nah, dan poinnya juga belum pernah lihat saya. Tahu-tahu punya kartu member gitu aja. Seperti itu ya. Nah, kemudian sistemnya seperti ini saya bagi. 5 kanan kiri seimbang. Ya. Nah, begitu kena kasus, bebas juga muncullah Wisnet.
Quiznet juga tidak begitu bagus. Dari Quiznet muncul lagi Kinet. Nah, Kinet ini produknya alat kesehatan yang menyembuhkan berbagai macam penyakit, tapi setelah diteliti ternyata tidak ada izin edarnya dan diragukan khasiat. Tapi masyarakat sudah dicekoki dengan ini luar biasa, gasar, manfaatnya banyak sekali, harganya sekali. Dan sistemnya yang nanti kamu dapat scan, kalau kamu bisa scan coupling, buktinya benar scan coupling, nanti bonusmu sekian puluh juta, sekian ratus juta, atau kamu kalau fight mungkin hanya dalam 3 bulan kamu sudah punya rumah, punya mobil mewah. Siapa nggak suka nyanyi? Seperti itu. Dan produknya alat kesehatan, seolah-olah murni bisnis, tetapi tidak realistis harganya. Itu yang terjadi. Ya, nah ini Quiznet. Nah yang terakhir, Bumi Perdana Indah Perkasa. Kalau ini saya pemain, saya betul-betul pemain. Dan dulu Pak Gunawan Nasar pernah saya presentasi. Pak Gunawan itu, dia kalau sama saya masih kan, Adi, aku dulu ikut presentasi itu BPP. Ya ini ada produknya Pak, banyak produknya. Waktu itu ada Royal Jelly, ada Lingsi, Jambor Lingsi dan sebagainya. Cuman ya tadi harganya memang dipatok tinggi, lalu modalnya juga sponsorisasi, dapat duit karena menyponsori. Nah itu ya, modalnya juga klaim, modalnya juga mahal, paket 750.000, paket 1,5 juta, gitu ada ya. Saya main itu waktu itu, karena saya juga awam, masyarakat yang nggak ngerti apa-apa. Di ini itu ada produknya, sistem baru kan ya, itu luar biasa. Begitu bonus pertama masuk ke rekening, kok di rekening saya ada 8 juta, ini bener apa enggak ini duit ini? Tak tarik yang keluar duitnya, ya bener, keluar duitnya tadi yang tapi ya bikin saya trauma saya dengan seperti itu kan, dan saya yang tidak terima ya akhirnya, ya untungnya ada produknya sehingga saya tidak terlalu beban. Artinya dan produknya bermanfaat ya, tetapi harganya memang tidak realistis. Di luar sana hanya 1/5, 1/6-nya saja sudah dapat gitu. Tetap nggak bener ini ya. Cuman orang mau komplain ke saya, uangmu kan untuk beli produk. Saya sebagai apa ngeles seperti itu Pak, tapi sebetulnya saya tahu ini penyiksaan ini sebetulnya. Ini nggak bener ini seperti ini. Saya sendiri juga menjadi korban kan, korban dari apa yang saya aja. Kan begitu ya. Nah makanya saya dengan kasus itu saya tidak mau mengulangi lagi ya, maka ditawari Golkas sudah benar-benar nggak mau, tetap didaftarin. Itu bukan urusan saya, tanpa persetujuan saya didaftarkan kok gitu ya. Itu BPIP. Masih banyak lagi, Pak Ali, Pak Gus Anwar dulu juga, Pak Dwi Tamu main-main seperti itu biasa. Mas Abdul itu malah saya udah pengalaman tak kandani ya Mas Abdul. Akhirnya dicari-cari orang juga kan. Nah, saya udah bilang apa kataku dulu, sudah saya ingatkan jangan main dulu, tapi kamu belum mau dengerin, soalnya belum mengalaminya sendiri. Setelah mengalaminya kan ya ngeri loh ya. Ada ngeri banget ya. Allah duitnya memang keren, tapi yang ngerinya juga keren. Nah, iya, nggak mau saya main-main kayak gitu. Ya. Nah ini contoh poin Golkas Pak. Ya, jadi ini gambar-gambar tokoh, ada Pak Karno, ada Paus dan sebagainya. Nah ini tokoh-tokoh semua. Ya. Nah, jadi seolah-olah ini limited edition, hanya dicetak 1000. Nah, nanti nyetak lagi 1000. Tokoh nyetak lagi 1000. Kesannya limited, supaya nanti kalau langka harganya tinggi. Dan benar-benar dari emas, dari emas. Bisa emas putih, emas kuning ya. Dan harganya ya tadi itu kilometernya kalau digrami itu waktu itu 1 juta, tapi dia jualnya bisa sampai 8 juta, 8 kali ya. Nah sehingga baik yang ada produk maupun yang tidak ada produknya, Manekin ini membuat banyak korban. Nah korbannya yang mengerikan begini, mereka yang minim pengetahuan tentang investasi dan ilmu tentang MLM ya. Mereka karena minim,
karena nggak tahu justru tertarik. Seperti saya awal nggak ngerti apa-apa ditarik kan tertarik, Pak. Betul nggak? Betul. Nah, banyak orang tertarik karena memang mereka nggak tahu. Hanya dilihat iming-imingnya saja, produknya ada. Ini ada umroh, berangkat betul tuh, berangkat tuh, ya toh berangkat. Murah cuma 14,5. Wah, bentar kamu. Nanti caranya begini, pembangunan jaringan dan seterusnya. Ya, tertarik kan? Nah, sama, saya dulu juga begitu. Nah, justru karena tidak pengalaman, mereka mengambil peluang itu. Padahal investasinya mahal sekali dan celakanya mereka ada yang jual salah, jual rumah, ya, jual aset mereka. Kalau itu tidak jual, mereka pinjam bank, tapi bornya juga aset-aset itu. Sudah punya rumah, digadaikan ke bank untuk ikut bisnis ini, begitu tidak jalan, uangnya hilang, utangnya tetap. Nah kalau dijual sudah nggak punya, uangnya nggak kembali, barangnya hilang asetnya. Itu yang terjadi. Nah, sehingga banyak orang stres karena ini. Berharap dapat uang besar, faktanya hutangnya yang besar, tanpa mampu mencicil karena dia berharap nanti kalau ini berkembang saya pakai untuk mencicil berat. Ternyata ini mandek, uangnya tetap, uangnya hilang, hutangnya tetap, stres, depresi, gila, hanya gara-gara manajer itu yang tahu-tahu nggak pakai baju nari-nari gini aja, karena stres. Banyak seperti itu. Serius loh Ibu. Ya, coba Anda bayangkan, Anda bekerja bertahun-tahun ngumpulin duit beli rumah, tiba-tiba digadaikan sesuai harganya supaya sosial untuk dapat masker yang tadinya bebas utang menjadi punya utang yang super besar, gaji yang sekarang ini dipakai untuk nyicil habis selesai. Apa nggak stres kayak gitu? Sudah. Ya, kalau sudah bilang stres, kita mengalami utang itu Mbak ya. Saya pernah mengalami seperti itu, jadi bisa berempati gitu. Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu. Ya. Nah, karena mereka memang minim pengetahuan, justru karena minim pengetahuan mudah tergiur dan mengambil kesempatan itu. Padahal luar biasa itu investasi foto. Nah, biasanya mereka yang sudah bergerak luar biasa sana kemarin mengembangkan jaringan terus perusahaannya gulung tikar. Nama baik ini, Mas, aku kemarin gara-gara kamu setor 1,5 juta satu kapling, aku ambil 15 kapling, 22,5 juta. Mana uangnya? Apa perusahaannya gulung tikar? Kamu tanggung jawab loh. Ah sudah, nama kau penipu berarti kamu tegel sama temannya. Ya, tegel sekali kamu sama kawan sendiri tega menipu, padahal dia juga tertipu. Akhirnya nama baiknya yang hancur Pak. Itu sungguh-sungguh terjadi, ya. Nama baiknya hancur. Trauma dia, trauma sangat trauma. Orang kalau trauma kemana-mana ngomongnya negatif dengan yang ditraumani ya. Wah, MLM itu trauma betul. Orang masyarakat yang bergerak MLM itu, bukan manajemen yang MLM itu kok trauma saya. Sudah rumah tak jual, utang saya banyak, masih dikejar-kejar online atau ditagih lagi. Wah, padahal yang bawa uang bukan saya, tapi yang ngajak saya, jadi merasa itu stres saya. Seperti itu. Jadi trauma. Kehilangan sahabat dan saudara, betul nggak? Betul. Nah, itu sudah pasti. Orang yang tadinya sahabat akrab gara-gara itu dia jengkel, akhirnya kehilangan, menjadi musuh, menjadi tidak suka, ya, dendam dan sebagainya. Itu yang terjadi. Korban itu mengancam jiwanya. Di Medan ada orang meninggal dibunuh gara-gara main-main jenis seperti ini. Karena yang diajak belum menerima hasil, sudah belum berikan, yang diminta tanggung jawab yang ngajak, bukan perusahaannya, tidak bisa memberikan solusi, ya dibunuh. Terjadi betul itu di Medan. Tarik di gol. Saya dulu punya downline, dia juga main di Korea, dulu saya main downline saya di Palembang, juga main itu. Kejar-kejar orang, sampai lari ke daerah dia. Coba seperti itu. Dan itu kalau dia nggak lari ya terancam jiwanya juga.
Coba bayangin kalau 10 juta, 15 kapling, 150 juta rumah dijual loh, nggak dapat apa-apa loh. Belum sempat dapat apa-apa sudah apapun kembali baru 50 juta, 100 jutanya hilang. Nah, padahal itu gadekan macam-macam selesai. Nama baik amalan menjadi hancur jelas karena skema ponzi, tapi yang dipakai sistemnya sistem MLM, sehingga nama MLM hancur. Dan celakanya banyak wartawan yang memberitakan tanpa klarifikasi karena wartawannya juga nggak ngerti. Ayolah, khusus MLM tipu-tipuan, ini kan parah ya. Yang menipu itu skema ponzinya bukan MLM-nya, tapi karena wartawan nggak ngerti, sampai televisi, radio, orang semua wartawan menuliskan keliru. Ya, semakin parahlah reputasi MLM. Kan gitu. Masyarakat menjadi a priori menjadi negatif thinking terhadap bisnis MLM. Ya, MLM tipu-tipu, nggak logis. MLM itu hanya ngolok-ngolok. Nah, udah, pokoknya sekali, banyak sekali. Oh, enggak saya itu bukan MLM, rumah dijual, mobil dijual, sampai sekarang cerai sama istrinya. Wah, makin parah sudah. Lengkap sudah penderitaan, ya, gara-gara manikin ini. Ya. Nah, akibatnya kita sendiri menjadi tidak pede dalam menjalankan bisnis MLM. Ditanya, Mas, bisnis apa? Apa ya? Mau ngomong MLM saja nggak pede ya? MLM lagi, jangan menurut saya ya. Seperti itu, betul nggak? Kita pun tidak pede, takut mau berterus terang sama bisnis MLM itu takut, karena sudah hancur nama MLM ini oleh manajer, pelaku-pelaku manajer yang tidak pernah mencari. Nah, itu faktanya, ya. Maka jangan heran kalau masyarakat itu trauma, masyarakat negatif, dan imbasnya ke kita. Justru itulah perjuangan kita untuk mempositifkan, untuk mengembalikan mindset masyarakat terhadap bisnis MLM, bahwa yang merusak itu bukan MLM-nya, yang merusak itu adalah skema ponzi-nya ini, ya, manajemennya ini yang merusak. Ya, karena manajemen atau skema ponzi adalah investasi bodong. Ya, dapat rapat komisi karena merekrut orang, karena member baru yang bergabung. Ya, sementara yang baru bergabung belum sempat menikmati apapun, perusahaan juga untuk dia kabur, korbannya yang paling bawah. Itulah skema ponzi. Ini bukan MLM, itu skema ponzi, Bapak Ibu. Ya, yang menggunakan, yang berkedok di balik bisnis MLM. Itu, ya. Maka Bapak Ibu, malam ini kita coba caranya menghindari manikin, ya. Ya pelajari tadi, riset. Nah, kalau ciri-ciri khas manikin sudah Anda temukan, jangan ikut bergabung. Ketika Anda pelajari, ternyata ciri-ciri yang tadi saya sampaikan ada semua ini. Kok mahal? Kok boleh daftar lebih dari satu? Ya, ada abdi satu, abdi dua, abdi tiga. Wah, ini ciri khas manikin apa kata Pak Arji ini? Udah, jangan bergabung kalau sudah tahu ciri-cirinya itu. Orang nekat gabung kan jadi payah ini. Ya, cek ke situs Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia atau API di website. Ada nggak ya perusahaan? Ada nggak? Kalau nggak ada, nah ini bahaya. Sekarang perizinan bisnis multilevel marketing harus referensi API. Tanpa referensi API, pemerintah tidak akan mengeluarkan izin. Ya. Yang ketiga, otoritas jasa keuangan OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, sehingga kepentingan konsumen dan masyarakat terlindungi. Nah, ada nggak izin dari OJK? Ada nggak referensi dari OJK? First travel itu yang pertama menenggarai adalah OJK. Ternyata pakai skema ponzi. Maka cek saja kalau ini tiga-tiganya
sudah ada cek, ternyata memang manikin, ya jangan pernah itu. Kalau perlu Anda laporkan ke OJK. Anda laporkan ke pihak berwajib, Pak, ini investasi gosong, ini penipuan. Laporkan saja langsung sebelum berkembang, supaya korbannya tidak banyak. Setuju ya? Oke. Nah, pada bisnis itu harus ada produknya. Sementara kalau di manikin hanya untuk kamuflase saja, untuk kedok saja. Padahal yang namanya bisnis itu harus ada produknya, dan produknya itu harus bermanfaat karena akan menciptakan pelanggan kalau manfaatnya dirasakan betul, gitu ya. Nah, tentu dengan harga yang terjangkau dan sebagainya, ya. Jadi bisnis itu harus ada produk. Tanpa produk, apalagi produk yang hanya untuk kamuflase, apalagi tanpa produk, itu jelas mana. Nah, lalu apa itu multi level marketing atau MLM? Ya, nah, masyarakat harus tahu apa itu MLM. Ya, MLM itu bukan skema ponzi, bukan money game. Ya, MLM itu adalah atau MLM atau network marketing, multi level marketing atau MLM sering disingkat itu, atau network marketing adalah sistem pemasaran produk yang menggunakan sistem jaringan. Nah, jaringan ini itu adalah mitra usaha dari penyedia produk dan sistemnya. Jadi si jaringan itu bukan karyawan, bukan kawan, tetapi mitra usaha dari penyedia produk dan sistemnya. Seperti kita, ini jaringan kita. Kita adalah mitra usaha penyedia produk dan sistem. Siapa penyedia produk dan sistemnya? PT Natural Nusantara. Ya, kedudukan kita saja, kita sebagai networking jaringan adalah mitra usaha dari perusahaan PT Natural Nusantara sebagai penyedia produk dan sistem. Nah, yang tujuannya membentuk jaringan pelanggan yang terproteksi dengan sistem keamanan. Dengan demikian akan terciptalah yang namanya passive income bagi para mitra usaha. Itu adalah bisnis multi level marketing atau bisnis network marketing. Ini konsep, ini pengertian. Yes. Jadi sistem pemasaran produk yang menggunakan sistem jaringan, di mana jaringan itu adalah mitra usaha dari penyedia produk dan sistem itu yang tujuannya membentuk jaringan pelanggan yang terproteksi dengan sistem keanggotaan sehingga repeat order tercipta, passive income tercipta bagi yang membangun jaringan. Itu prinsipnya, ya. Itu nyawanya bisnis multi level marketing. Nah, karena nyawanya adalah produk, ya, bisnis itu adalah harus pemasaran produk, maka MLM itu harus mempunyai syarat produk, ya. Produknya harus berkualitas, ada R&D-nya, research and development-nya, ya. Maka di NASA itu sebenarnya tiap produknya ada R&D-nya, research and development-nya ada, ya, sehingga produknya berkualitas, terutama produk-produk utama, bukan produk tambahan, bukan produk penggenap, ya. Tapi yang main produknya, yang produk utamanya itu biasanya hasil riset, ya, pertaniannya, pengendalian itu riset semua, ya. Nah, jadi berkualitas, ada riset dan development-nya, selalu dilakukan inovasi, packagingnya juga profesional, dan manfaatnya dirasakan, ya. Nah, produk harus memenuhi syarat ini. Karena syarat ini akan mempengaruhi nanti terbentuknya pelanggan atau tidak di sini nih, ya. Yang kedua, kuantitas siap diorder dalam jumlah besar, ya, terutama produk pertanian, ya. Memang ini masih on proses perizinan, tidak semua masih ada yang memproses, ada yang sudah keluar perizinan. Tapi khusus untuk fertilizer atau pupuk, ya, ini memenuhi kuantitas siap diorder dalam jumlah yang besar. Raw materialnya, bahan baku untuk membuat pupuk NASA ini, ya, sangat melimpah di Indonesia. Bahkan menurut riset ilmuwan kita, kalau dipakai untuk memupuk seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, ya, dipakai untuk memupuk seluruh dunia selama 16.000 tahun tidak habis. Yes. Nah, itu
produk pertanian kita. Jadi bagi teman-teman yang main produk pertanian dapat proyek, terutama pupuk ya, aman, sudah aman. Ya, tiba-tiba ada orderan 10.000 hektar, siap. Enggak ada indah nanti. Kemarin indah itu karena proses perizinan, hanya itu saja. Ya, itu kemarin sempat kecolongan gitu, tidak apa-apa. Pengalamannya baik. Lalu kontinuitas, ya, kontinuitas diorder terus menerus dalam jumlah besar, kuantitas, tapi bisa nggak kalau rutin saya order dalam jumlah besar? Artinya kontinuitasnya bisa. Kemudian, ya kualitas dan kontinuitas 3K. Ya, kualitasnya oke, kuantitas dalam jumlah yang besar, kemudian kontinuitas rutin. NASA sanggup, terutama produk pertanian. Kemudian varian produknya banyak, Bapak Ibu. Minimal sudah ada 177 produk di NASA. Nah, dan terus berkembang, terus bertambah. Saya tidak tahu nanti mungkin 10 tahun ke depan sudah 1000 produk lebih mungkin ya. Dan produk apapun ada. Ya, apa yang lu mau gue ada. Kalau ada perusahaan yang lain punya produk utama, diusahakan di NASA ada. Sehingga kita akan mudah ikut apa? Ikut itu apa produk utamanya ini. Nah, kalau itu di NASA juga ada. Selesai. Ketemu lagi kamu produknya apa? Produk utamanya di NASA juga ada produk utamanya. Betul? Ada sebuah MLM yang produknya khusus propolis. Ada. Saya nggak sebut mereknya, nggak sebut nama perusahaannya. Di NASA juga punya. Nano lagi, gitu. Ada sebuah perusahaan MLM yang produk utamanya produk obat, royal jelly, madu, ya, bipolen, propolis dan sebagainya. Di NASA juga ada. Ada produk MLM bahkan sangat ramai di dunia maya, ya. Bahan bakunya kolagen, glutathione. Di NASA juga ada. Apa baru? Amoti, atau kolastin, ada semua. Ya. Nah kalau di NASA ada ngapain kiriaman gitu? Ada, betul ya? Produk rumah tangga ada, produk body care ada, kosmetik ada, pertanian lengkap. Mau apa lagi? Gitu loh. Ya. Saya tidak tahu apakah ke depan nanti NASA pun juga ada jual pesawat terbang, bisa jadi. Kerjasama dengan pabrikan bisa jadi. Kalau perusahaan mau, saya kenal dengan pabrik pesawat terbang di luar negeri. Karena saya pernah ditawari bisnis pesawat terbang, Bapak Ibu. Investasi 200 miliar, dapat 2 pesawat, pilot, air traffic mobile, floating flight. Floating flight itu artinya tidak pakai bandara, tapi di danau air saja bisa. Pesawatnya kecil, investasinya 200 miliar, kan keren. Nah, coba, ini saya pikirkan ya nanti bisnis baru ini. Saya ngajak korden bisnis. Karena saya sudah ditawari betul. Ya, kebetulan teman saya yang sekolah dulu ada di pabrikan pesawat, bahkan pabrikan senjata. Dan saya mau jualan tank, bisa ada caranya. Saya mau tahu nanti jualan apapun ya, bahkan peti mati pun juga jual. Kuburan juga jual. Mau pesan kapling 2x1 di mana? Di Sandiago Hill atau di mana? Wah, gitu. Kalau di pekuburan yang elit seperti ini 2x1 harganya 100 juta, poinnya 20 juta, poinnya 2000 poin. Kan keren ya? BB nya 20 juta. Saking komplitnya maksud saya. Ke depan kita tidak tahu sampai berapa produk kita kan terus berkembang, Bapak Ibu. Terus berkembang. Ini ada teman dari Gajah Mada juga sudah merapat ke saya, ada teknologi pengawet alami ya, dari Citosan. Dia sudah buktikan sambal yang usianya 24 jam dikasih itu bisa berbulan-bulan. Keren.
Oh, pasarnya tuh penjual bakso, penjual mie ayam, penjual mie instan, mau apapun ya. Kalau campur itu jadi apa kan keren. Masak lodeh sehari wayu bisa sebulan. Ini lodeh. Sayur lodeh tanggal berapa ini? Sayur asem tanggal berapa ya? Bisa diawetkan ya, dan tetap sehat. Ikan, daging dan sebagainya. Nah itu misalnya seperti ini kan terus bertambah. Produk itu terus bertambah. Ya, mungkin ke depan ada mie sehat, ya, apa MSG, ya, ada superfoodnya di situ kita tentu saja. Ya, artinya varian produk semakin banyak, tutupannya semakin mudah, ya, sehingga kita hanya membangun jaringan mendidik akhirnya omset. Sudah pasti kita baik. Dan ini kalau sudah seperti ini bisnis ini layak kita perjuangkan, ya. Buktinya MB usia sudah 60 tahun, berdiri sejak 59 sampai detik ini masih ada omsetnya ya 10 triliun per bulan kurang lebih. 10 triliun itu berapa saja 10.000 miliar. Anda dikasih omset 1 miliar saja, penghasilan Anda udah puluhan juta itu. Betul kan? Bisa 60 tahun. NASA sudah 17 tahun. Ya tak? Mungkin sampai ratusan tahun, mungkin Pak Abi besok cuma dikenang saja pernah ada distributor namanya Bonaventura Bintro. Ditulis tahun 2100 ya. Ini kejadian tahun 2019. Enggak bisa jadi seperti itu ya. Oh bisa jadi nanti anak cucu kita cerita begini, wah untung ya kita punya si Mbak Alek ya. Mbak Bulus kita, Mbak Alek ini kita menikmati anak cucunya ya. Kita kan nggak tahu. Mau faktanya ada perusahaan MLM yang usianya sudah 60 tahun kok. Coba kalau saya ditambah 60, sudah 100 tahun, langka sudah. Almarhum saya. Tambah 30 tahun sudah ruyu-ruyu, sudah manual ya, 40 tahun ya. Ya. Nah, jadi varian produknya banyak, pilihannya banyak. Apa yang Anda suka, Anda bisa beli untuk konsumsi sendiri. Anda jualnya juga enak. Kamu butuh apa sih? Oh, kalau punya komputer ini ada, mobil ini ada. Ini loh, kok gak gendut, kalau gendut pakai gitu. Misalnya. Nah, seperti itu. Ya kan? Banyak. Ini loh, saya punya mangga, ini kok buahnya kurang banyak. Pakai power nutrisi. Sudah, enak dong. Saya itu kalau bikin nasi goreng, kalau nggak pakai kecap yang itu rasanya nggak sedap. Alah, kita punya kecap yang nggak kalah dengan itu, bebas mengawet, tidak ada komentarnya. Kecap sehat. Enak kok jualan gitu. Ini bukan skema kongsi, ini betul-betul real jualan. Layak kita perjuangkan. Ya, makanya saya fight habis-habisan. Pak Purwo ini sudah 50 berapa? 58 masih fight. Dan sekarang sudah terikatnya apa Pak Purwo? Terikatnya apa sekarang? Diamond Director teman-teman. 58 tahun masa yang muda-muda kalah. Siapa? Ya. Kemudian produknya habis pakai Bapak Ibu. Produk habis pakai itu perputaran modalnya cepat. Contoh produk tidak habis pakai kursi ini. Sudah, saya beli sudah berapa tahun yang lalu ini. Nah, mungkin entah 3 tahun lagi belum tentu saya beli. Saya juga punya meja kursi dari Simbabio, saya masih ada belum ada. Nah, kan artinya kan limit produknya kan rendah kalau produknya tidak habis pakai. Betul. Kursi ini puluhan tahun bisa ratusan tahun nggak beli lagi. Tapi di NASA produknya rata-rata produk habis pakai. Pasang kilo sebulan habis. Atau kalau keluarganya ada 6 orang, satu ini seminggu habis, sebulan Pak. Terus sabun mandi 2 minggu habis, beli lagi. Ada motif minum habis. Nah, itu produk dipakai. Begitu habis beli lagi, habis beli lagi, habis beli lagi, dan terus beli kan merasakan manfaat. Kalau tidak ada manfaatnya nggak ada lagi. Ciri khas bahwa ini produk laku dari repeat order itu saja. Kok yang beli sama ya? Tidak dijual lagi, dipakai sendiri lagi. Berarti sudah cocok. Berarti ada manfaat. Kalau ada manfaatnya pasti repeat order.
oleh pelanggan yang sama. Gitu. Kalau pelanggannya beda-beda, oke, nah, efek penawarannya. Tapi kalau ada konsumen yang sama, saya beli pasta gigi, habis besok beli lagi, sama orangnya, artinya berarti dia memang merasakan manfaatnya. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Jadi seolah-olah kalau di NASA ini seolah-olah kita itu sudah punya supermarket. Supermarket ini untuk melayani kebutuhan saya sendiri, belanja di supermarket saya sendiri, tapi juga orang lain boleh belanja di tempat saya. Betul? Betul. Apalagi kalau sudah bentuk jaringan, maksudnya seolah-olah jaringannya adalah supermarket Anda, apapun yang mereka beli meskipun sekecil apapun Anda mendapatkan keuntungan. Itu. Jadi saya ini pengusaha supermarket. Aku orang pengusaha supermarket, masalahnya pengusaha supermarket. Betul. Selama di jaringannya ada omset, dia merasakan keuntungannya. Berapa sudah dia berapa marketing kan gitu. Nah, produk harus tahu. Nggak main-main Bapak Ibu. Coba sabun mandi itu harganya berapa sih? 3.000 rupiah, betul ya? Betul. Sebulan menghabiskan kalau kurang dari 2 berarti jarang rugi. Kalau lebih dari 2 yang dibersihkan, yang lain naik bukan ngerti ya. Nah, kalau 3.000 berarti 6.000. Ada 200 sekian juta warga Indonesia. Yang sekian juta tidak usah mandi, yang 200 juta yang mandi lah. Anggap saja yang lebih dari 200 tidak pernah mandi. 200 juta kalikan 6.000, 1,2 triliun omset sebulan. Betul? Betul. Omset sebulan, maka ya yang saya perusahaan yang bergerak di bidang produk dipakai dan saya lihat ini melahirkan banyak komponen. Karena berebut di media televisi itu kalau iklan ya masak ya sabun mandi, ya ini instan, ya parfum, ya macam-macam. Ya, karena produknya produk habis pakai unik. Nah, punya nilai tambah sulit ditiru oleh kompetitor. Nah, produk-produk kita banyak yang unik, ya, produk pertanian, pengendalian kita, unik-unik semua ya, karena hasil riset, ya, sulit untuk ditiru. Ya. Contoh produk unik itu penyedar kaki, ya, nah, itu penyakit panas dalam tidak ada. Masyarakat dokter boleh tanya dokter ada nggak dok penyakit panas dalam? Nggak ada. Nggak ada penyakitnya, nggak ada, tapi obatnya ada. Negara ketiga, karena unik, dia meninggalkan tuh bertahun-tahun pasar sendirian. Ya, salah satu bahan-bahannya dari tandur rusak binatang liar di Cina Selatan, Cina Utara. Orang mau di rumah bingung, yang mana binatangnya itu? Sudah penyakitnya nggak ada, unik, bahan bakunya juga sulit. Monopoli pasar, ya. Kemudian muncul adem sari dan sebagainya. Seperti itu. Banyak orang yang mencoba unik, ya, karena sulit untuk kompetisi. Tapi ada produk yang tidak unik, contohnya air mineral. Betul? Dulu Aqua itu luar biasa, Pak Delta itu luar biasa idenya. Air yang murah meriah, dia menciptakan packaging yang luar biasa, sehingga air yang murah tadi menjadi eksklusif dan harganya lebih mahal dari bensin. Nah, coba Anda beli air mineral Grand Hyatt sana, atau kita tentang Aquil. Ayo sama-sama setengah liter, sama-sama 1 liter. Ya, air yang mana? Ayo, Aquil beli sama premium mahal. Aku sama air mineral. Betul enggak? Betul. Tetapi karena bukan produk yang unik, banyak orang meniru. Maka merek air mineral banyak sekali, betul enggak? Bahkan maskapai penerbangan ada yang punya air mineral, kabupaten punya air mineral, ya, kecamatan ada punya air mineralnya sendiri. Sudah karena saking mudahnya. Sehingga waktu itu aku sama sih betul ketika dia mempertahankan keunikannya, dia pelan setiap tetesnya melalui 27 hydroprocessor. Berarti lihat video saya teman-teman. Dulu masih awal betul ya, dan saya masih ketikanya waktu itu. Ya, sampai seperti itu yang dilakukan oleh Aqua, luar biasa. Ya,
Tetapi akhirnya apa yang terjadi? Itu karena dua produk sepakat, kalau produk ini banyak yang meniru, akhirnya sulit bertahan. Tapi Pak Delta luar biasa dengan idenya. Orang dulu kalau bertamu dikasih air putih batin, betulnya kan hidup kopi, air putih ya, cuma air putih ya. Orang teh manis apa gitu kan batin, nah ini jangan payah bener pelinturan nyubi tamu cuma air putih. Tapi kalau sudah dalam bentuk kemasan, beda cerita. Apalagi dalam bentuk ikwil, sudah eksklusif, banyu putih sama, putih ya. Tapi kesannya ada botol wah indah itu, merasa lebih berharga daripada es teh. Ada ya kode Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang ketujuh legalitas. Legalitas wajib. NASA tidak mau kalau tidak ada legalitasnya. Lebih baik tidak dipasarkan sebelum legalitasnya. Ya, karena kalau Anda memasarkan produk yang tidak ada legalitasnya, yang kena selain pabriknya juga Anda sebagai pemasar. Tetapi kalau ada legalitasnya, kalau ada apa-apa dengan produk itu pemasar nggak kena. Yang kena siapa? Pabrik. Pabriknya pun bisa menuntut yang ngeluarin izin. Om gimana? Loh, Darkes gimana? Ya, Data gimana kalau ngeluarin izin? Saya kan sudah melalui uji macam-macam. Tapi pemasar izinnya oke, nggak tahu nanti. Tapi kalau Anda memasarkan produk yang tidak ada legalitasnya, Anda ikut kena, Anda ikut dipidana. Ya, maka NASA legalitas menolak. Digital aset. Kalau Anda memasarkan produk yang digital asetnya lengkap, ya, testimoninya banyak, gambar-gambar yang bisa kita posting, tinggal kasih nomor telepon dan nama Anda. Film-film produk knowledge, produk film testimoni dan sebagainya. Ya, contoh-contoh kayak ada officialnya yang bisa melayani konsultasi secara baik. Wah, itu dasar. Bergeraklah di produk-produk yang mempunyai digital aset yang lengkap. Mempermudah dalam pemasaran. Profitable. Jual untungnya gede. Westali itu untungnya gede. Betul nggak? Betul. 100.000, harga distributor 110, harga konsumennya 210, untung 100.000. Roswi, harga 125, jualnya 200, untung 75.000. Ini juga termasuk profitable. Betul. Tapi profitable bukan hanya selisih harga konsumen, harga distributor, tidak hanya itu. Profitable karena produknya mudah dijual. Meskipun keuntungannya kecil, apa mudah dijual, tetap untungnya gede. Jadi profitable itu produknya terutama mudah dijual, untungnya besar. Mudah dikirim, ya, aman, ya, karena kalau bentuknya tidak cair, bentuknya padat, itu lebih mudah daripada kita kirim bentuk dalam bentuk cair. Ya, volumenya kecil dan tidak cair, itu sangat-sangat menulis produk online. Kalau Anda online marketing, belajar online, pasarkan produk-produk yang kecil, volumenya, bentuknya padat, harganya cantik, keuntungannya tinggi. Itu cocok untuk di online. Kalau Anda online sudah cair, untungnya kecil, volumenya besar, nah ini parah. Kalau Anda misalnya memasarkan MLM, produknya air mineral segalon harga 18.000, untungnya 3.000, pusing nggak? Untung 3.000. Online lagi, minta free ongkir lagi ya. Contoh ekstrim seperti ini loh. Contoh ekstrim, biar nendang kalau nggak dikasih contoh ekstrim. Mudah di stok. Nah, artinya packagingnya ada dan sebagainya, stok itu bisa stok opnam. Stok opnam itu bisa dilakukan pendataan stoknya tinggal berapa. Menurut data stok bubur sawit masih 10, cek, oh benar 10. Kosti masih 5, oh cek, Mostin, sudah benar semua karena bisa di stok opnam. Produk yang tidak di stok opnam, sulit di stok opnam, contohnya es jeruk.
gaduh itu sulit di stoknya. Anda punya warung ini hasilnya tinggal berapa gelas, Anda tahu. Asalnya berapa gelas, Anda tahu. Kalau Anda kasih setengah sendok, ada yang 1 sendok, beda-beda nanti. Nanti karyawan Anda nilai 10 gelas pun Anda nggak tahu bisa terjadi karena tidak bisa di stok. Itu Bapak Ibu ya. Expirednya lama. Rata-rata kira-kira 2 tahun. Semakin lama semakin bagus. Kristalik itu 15 tahun, tapi tidak boleh maksimal 2 tahun ya. Kadang ilmu pengetahuan kalah dengan peraturan. Hukum kita ini tidak ada expirednya. Semakin lama semakin bagus kualitasnya. Yang gitu. Anda punya stok POC NASA yang 10 tahun yang lalu dicari-cari itu. Itu fermentasinya sudah sempurna, gitu ya. Nah, expirednya lama. Maka kalau Anda dapat komplainan dari orang Pak ini, POC NASA sudah expired, wah sini. Nah, itu malah kualitasnya malah lebih dasar. Testimoni cepat. Dipakai seminggu udah kelihatan, dipakai 3 hari kelihatan. Ya. Untuk pertanyaan mau cepat itu sederhana, bikin aja kecambah kacang hijau, pengusaha toge. Coba ini dikasih hormon atau POC NASA ini tidak dikasih. Berarti cepetan yang mana, gede-gede mana? Waktu itu cepat. Kalau Anda buktikan pakai durian ya kelamaan. Kalau mau cepat tidak ada ya. Nah, ada teknik-tekniknya untuk supaya cepat gitu. Nah, bisa didemokan. Nah, kecuali kristalik ya, jangan didemokan. Misalnya kalau Rossi juga sulit didemokan, hasilnya loh ya. Kalau cara memakainya Rossi bisa didemokan, tetapi kristalik jangan. Masa mau contohnya pakai mulut kan ya tidak bisa. Asli keliru bener taruh mulut kan. Bicaranya terus beda Pak. Nah, jadi bisa didemokan banyak itu. Produk-produk kita bisa didemokan ya, banyak. Ya. Dibutuhkan masyarakat banyak. Nah, ini lebih bagus. Ya. Saya punya teman dulu bekerja 17 tahun di perusahaan mie instan. 17 tahun yang lalu ya, karena sudah dia 17 tahun di perusahaan itu dan dia sudah lama keluar. Waktu dia bekerja di situ, omset mie instan itu berapa kalau Anda tahu? Per bulannya 4 miliar bungkus. Itu kan 4 miliar bungkus, berarti kan triliun, betul? Kalau 4 miliar kalikan 1.000 rupiah saja sudah berapa? 4 T ya. Kalau 2.000 8 T itu baru bicara minister. Semoga NASA tidak lama lagi ada ini. Yes. Ya, sehat, ada super nutrisi, super foodnya. Dan saya sebagai penggemar mie bisa makan lagi. Saya sama mie itu jangan lebih berat ya. Tapi ya cuman ludah aja sekarang nggak berani. Makan tensi gitu. Nah, besok kalau di NASA ada Kembali malah tambah sehat. Nah, mengerikan di situ itu tambah muda, hobinya tersalurkan. Hobi makan mie maksudnya, bukan hobi yang lain. Solusi bagi customer. Jadi produk itu muncul karena customer ada masalah. Rambut gatel keluar sampo, kulit gatel keluar sabun mandi, badan ada gris, ada parfum, bibirnya kurang menarik, ada lipstick. Jadi setiap masalah adalah peluang bagi usaha. Setiap ada masalah bagi NASA ada peluang. Intinya kan gitu, ya. Varian produk banyak sekali untuk memenuhi kebutuhan konsumen baik primer maupun sekunder bahkan tersier.
Bahkan para mitra usaha mempunyai hak milik sebagai supermarket pribadi agar seolah-olah ya seperti punya supermarket pribadi agar kebutuhan sendiri maupun orang lain terpenuhi. Ya, seperti saya sampaikan tadi, nah, saya seolah-olah punya supermarket yang memenuhi kebutuhan saya sehari-hari. Nah, saya, tapi jaringan saya yang membutuhkan di situ. Saya dapat keuntungan sekecil apapun. Ibaratnya saya punya supermarket, tapi luar biasanya saya tidak perlu gaji karyawan. Betul kan? Kalau Anda punya supermarket pusing betul itu gaji karyawan, manajernya, nanti kalau perusahaan dibakar-bakar. Coba kalau Anda supermarket model ini ya, mau dibakar yang mana? Betul enggak? Betul. Kalau Anda punya supermarket betul di kota-kota besar pas perusahaan habis itu. Dibakar bicara betul. Tapi kalau jaringan yang dibakar apanya? Jangan-jangan pelaku pembakarnya. Nah, protector stable customer itu artinya pelanggan-pelanggan yang fanatik dengan produk kita karena syarat-syarat tadi sudah terpenuhi. Ya. Tapi ada kartu membernya. Ya, sehingga kartu member punya identitas, kita tidak akan lari kemana-mana. Jaringan kita sudah terproteksi oleh sistem jaringan. Jadi membangun loyalitas tercipta karena syarat produk terpenuhi, pelayanan yang luar biasa. Nah ini jadi PSC ini akan tercipta satu karena kartu member, kemudian dengan membangun loyalitas, ya, maka tercipta ya, loyalitasnya. Loyalitas itu tercipta karena syarat produk terpenuhi yang tadi saya sampaikan tadi. Banyak sekali produk-produk tadi. Dengan syarat produk semua tadi terpenuhi, loyalitasnya akan tercipta. Ya. Tambah lagi kalau pelayanan kita luar biasa. Nah, tambah jelas konsepnya. Harga produknya wajar. Ya, kalau money game tadi 10 kali lipat, 15 kali lipat, 20 kali lipat, betul ya? Betul. Tapi di NASA ini harga produknya wajar. Ya, wajar itu berapa? Ada ukurannya kalau bisa dinalu ya. Nah, ini rahasia sudah. Nah, kasih tahu. Indeks harga MLM murni itu di angka ini 2,5 sampai dengan 3 kali harga pokok produksi. Ini rumus. Kalau dia memakai sistem ini sudah MLM murni. Nah, contohnya begini. Kalau harga pokok produksi dari pabrik store harga 10.000, maka sudah ambil untung itu kan. Itu harga produk pajak dan sebagainya dia sudah pikirkan. Stok ke NASA itu jualnya 25.000 sampai 30.000 ke konsumen. Sudah dari pabrik 10.000, NASA jual ke konsumen antara 25.000 sampai 30.000. Artinya indeksnya 2,5 sampai 3 kali. Kalau money game 10 kali, 15 kali, 20 kali. Nah, karena mereka hanya tukang kamuflase, yang penting permainan uang. Sedangkan kita ini indeks seperti ini, kalau kurang dari ini, kurang dari 2,5, perusahaan bangkrut atau distributornya bonusnya kecil. Kalau kurang dari ini, ya, maka indeksnya 2,5 sampai 3 kali harga pokok produksi. Jadi kalau HPP-nya harga pokok produksinya 10.000, maka harga konsumennya sekitar 25.000 sampai 30.000. Oke. Ya, jadi kalau Anda ditawari sebuah perusahaan yang MLM, produknya apa? Di pasaran berapa? Nah, kalau ternyata di pasaran yang harga umum sama-sama itu murni. Tapi kalau di sini 10.000, di MLM ini dijual 100.000, nah itu. Maka komponen struktur harga itu seperti ini Bapak. HPP itu harga pokok produksi. PPN itu pajak penambahan nilai. Jadi misalnya nih, pabrik jual ke saya 10.000 ke perusahaan misalnya. Pabrik itu sudah angka 10 termasuk keuntungan PPN dia 10% dari 10.000. Jadi 10.000 itu 1.000 rupiah sudah bayar pajak ke pajak. Lalu NASA jual ke stokis katakanlah 20.000. Nah, selisihnya berapa? 10.000 kan? Nah, 10.000 ini komponennya macam-macam Pak. Komponennya macam-macam. Ya PPN,
pajak penambahan ini dari 10.000 jadi 20.000 kan naik 10.000. Ini kena pajak lagi sama pemerintah 10% Rp1.000. Jadi realnya NASA hanya punya spare 9.000. Nanti harus memikirkan BV, operasional menjalankan bisnis ini, gaji karyawan, listrik dan sebagainya, ongkos kirim, profit perusahaan dan seterusnya. Itu juga harus dipikirkan untuk stokis, untuk stock center dan sebagainya. Nah, BV itu bonus value, PKP itu profit kotor perusahaan, PBS itu profit bersih perusahaan, COP itu cost operasional perusahaan. Nah, profit bersih itu profit kotor dikurangi cost operasional, bisa ngerti ya? Nah, perusahaan supaya dapat mendapatkan keuntungan bersih ya, keuntungan kotor dikurangi cost operasional perusahaan. Ini kalau NASA seperti ini. Mungkin ongkos kirim, HS harga stokis, harga konsumen. Nah, HS harga stokis itu komposisinya harga pokok produksi dari pabrik, ditambah pajak penambahan nilai dari pabrik 10.000 jadi 20.000, kepotong Rp1.000, 10% dari kenaikan harga, maka disebut PPN, pajak penambahan nilai dari 10.000 jadi 20.000, naik 10.000 kena 10%. Ini masuk di sini. PKP profit kotor perusahaan. Rumus PKP tadi ini dikurangi ya. Profit bersih, profit kotor dikurangi operasional. Nah, ini saya masukkan yang profit kotor. Kemudian COP ini cost operasional perusahaan. Lalu baru ketemu harga stok. Itu caranya bikin data harga dinasa. Tahu saya. Sehingga indeksnya ya tetap di 2,5 sampai 3. Itu aman. Semua aman. Ya. Oke. Ini hanya untuk pengetahuan saja. Dan kalau bagi mereka yang mau mendirikan MLM, terutama mereka yang managing biar tahu, ya, biar tahu bahwa rahasianya ada di sini. MLM murni ada di sini. Sistem pemasaran konvensional, ya, di luar MLM, ya, oke. Dalam marketing ada franchise, ada konvensional. Konvensional biasanya begini, Bapak Ibu. Ini misalnya pabrik ya. Pabrik itu biasanya ya hanya produksi, dia tidak marketing. Biasanya dalam marketing di bisnis konvensional dia akan mengangkat agen tunggal. Nah, agen tunggal itu menguasai seluruh Indonesia kalau nasional ya. Nah, kemudian agen tunggal ini akan ke agen provinsi. Agen provinsi akan ke agen kabupaten. Agen kabupaten ke agen retail, minimarket, supermarket dan sebagainya. Nah, dari agen retail baru ke konsumen. Nah, ini semua harus untung ini. Agen tunggal harus untung, agen provinsi harus untung, agen kabupaten harus untung, retailnya juga harus untung, baru ke konsumen. Jadi harga pabrik ke konsumen itu pasti harganya hampir 2 kali biasanya, ya, hampir 2 kali lipat. Karena di sini juga ada PPN penambahannya, ada cost operasional, ada profit dan sebagainya. Otomatis harga 10.000 ke konsumen bisa jadi 25.000, 30.000 juga, sama PML, semua persis. Karena biaya iklan juga mahal kalau itu, ya. Nah, tadi kan saya bilang harganya mungkin dari pabrik 10.000 sampai sini bisa 30.000, karena setiap agen harus dapat profit. Di samping itu biaya iklannya mahal, ya. Saya juga baru tahu kalau iklan di televisi itu mahalnya setahun dan jam itu pengaruh. Pagi, siang, malam itu beda-beda. Yang paling mahal kalau jam pulang kantor, prime time, ya, jam 7 sampai 9 malam itu paling mahal. Paling mahal. Hitungannya detik, 30 detik sekian puluh juta. Nah, ini contoh. Nah, ini tak tunjukkan kalian loh. Apa ini mau yang mana nih? Ya, contoh ini stasiun televisinya ANTV. Kalau Anda mengiklankan jam 4 sampai jam 9 pagi, ini pagi loh, ya, pagi, itu 8 jutaan sampai 30 juta.
Tapi kalau jam 9 sampai jam 3 lebih mahal, 20 juta sama 40 juta. Kalau jam 3 sampai jam 6 sore 30 sampai 50 juta. Kalau jam 6 sampai jam 12 malam 50 sampai 65 juta. Ini turun lagi. Jadi mahalnya di prime time ini, terutama 18 sampai 21. Rata-rata semua mahal di prime time ini, di prime time ini. Ya. Kalau pagi rata-rata lebih murah. Ya. Ini ada NTT, Global TV, Indonesia, Kompas, Metro TV, MNC, Net TV, RTV, ini ada semua. Ini datanya saya ambilkan, biar Anda tahu betapa besar iklannya. Ya, nah. Oke. Padahal itu sekali tayang 30 detik, hanya 30 detik. 30 detik 50 juta, ganteng bang. Cuma 30 detik loh. Film gitu 1 jam, iklan 6 kali itu aja. Nah, kalau prime time 300 juta sehari, 1 hari itu 300 juta satu jam tayang. Film 1 jam tayang Anda hanya 30 detik 10 kali 500 juta kan? Sudah ya. Itu kalau hanya kalau sehari iklannya pagi siang sore malam, bisa 1 miliar itu, bisa 2 miliar 1 hari. Itu baru 1 TV. Kalau dari iklankan 10 TV, 1 miliar akan 10 TV, 10 miliar 1 hari, sebulan. Makanya biaya iklan itu mahalnya minta ampun Bapak Ibu. Ya. Jadi itu keuntungan perusahaan pun bisa kalah dengan biaya iklan. Itu saya beritahu ya. 30 detik. Nah ini tarif iklan radio. Itu juga saya carikan ini. Harganya ini per 1000 ya. Jadi kalau 3.500 artinya 3,5 juta ini. 1 spot 1 menit. Oh, ya tak? Nih, ini ada tarifnya semua nih. Radio Prambors, Radio Surabaya, nih, prime time 150, 60 detik. Mahal Pak, mengradio jut. Sekarang media cetak, contoh Kompas, nih, ini size-nya, ini harganya, coba, nih, 75.000, ini 90.000. Satuannya itu mmK, milimeter per kolom. Jadi kalau koran itu ada kolomnya. Ini hitungannya per milimeter. Maka satuannya mmK, milimeter kolom. Ada harganya. Ya, dulu zaman KL itu kan kecil 24.000 gitu. Cuma 3 kalimat berapa mili. Oh itu berapa ribu kan tuh KL. Wow, sudah luar biasa. Tapi sekarang iklan sudah pakai online. Bayar sekali, tayang 2 kali gitu. Kalah sekarang sama online. Nah, tapi ini memang faktanya seperti ini, mahalnya luar biasa. Belum baliho tergantung tempatnya, strategis makin mahal. Anda pasang baliho di Jalan Sudirman Jakarta dengan Sedari ya beda. Iya toh, Sudirman kalau Sedari bandingnya ya toh, beda. Nah, volume lalu lintasnya beda. Atau mensponsori event musik atau apa, itu gede biaya. Kira-kira misalnya lari 10 kilo, macam-macam konser. Nah, ini biaya iklannya sangat mahal. Nah, biaya iklan bisnis konvensional yang super duper besar itu ditambah keuntungan para agen dari agen tunggal sampai agen retail, ini disatukan kalau di bisnis MLM menjadi bonus pada para mitra. Yes. Rabat kita ini sebetulnya berasal dari biaya iklan dan keuntungan para agen di bisnis konvensional itu menjadi hak kita. Yes. Itulah kenapa MLM tidak diiklankan di TV, tidak diiklankan di media cetak, tidak diiklankan di radio. Perusahaan nggak iklankan karena memang sistemnya bukan konvensional.
sistemnya adalah MLM, networking. Maka semua biaya iklan dan biaya keuntungan para agen diberikan untuk para mitra usahanya dalam bentuk raba yang diatur dalam marketing plan, termasuk untuk stokis dan stock center. Kan gitu Pak. Ini MLM murni mainnya seperti itu. Ini bukan money, ya. Fakta empirik, MLM murni mempunyai umur yang panjang dan tetap survive sampai detik ini. Tetap survive. Ya. Buktinya, ini saya unjukkan tahun 2016. Ya. Contoh nih, bisnis MLM MB berdiri tahun 59, berarti sudah 60 tahun. Nah, dengan Pak Purwo lebih tua MB. Pak Purwo kan 58, saya jalan 52, saya belum lahir tapi sudah ada. Ya toh? Omsetnya itu 8,8 miliar dolar, kalau dirupiahkan 118,8 triliun. Tahun 2018 itu buku ini lebih tinggi, saya lupa karena sempat saya buka datanya. Ya. Coba 118,8 itu artinya hampir 10 triliun per bulan. Dan usianya ini Bapak lihat berapa? 59. Ini bahkan iPhone 1886 sudah 100 tahun lebih. Oh, artinya kan iPhone itu sudah terbukti, betul kan? Herbalife tahun 80, berarti 20 tambah 19, 39 tahun. 2 kali lipatnya usia NASA lebih, betul? Nah, ini ada yang 18, 83 forward ini, ya. Ini ada 63, 92, 94, 84, 69, 46, ini apa nih? Tak program yang heboh 46. Ini sudah usia manula ini, tak program ini, ya. Ini sudah banyak sekali. Nah, artinya ternyata perusahaan-perusahaan network marketing atau MLM ini teruji dengan waktu MLM. Tapi yang manajer tadi Boas, Busnet, First Travel, BPIP dan sebagainya, hitungannya tahun berapa bulan? Betul ya? Betul. Nah, sedangkan bisnis MLM murni terbukti puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Bahkan NASA ini usianya sudah 17 tahun, bukan menurun, makin dasar. Ya, yes. Dan sekarang omset per tahunnya sudah menyebut angka T. Nah, per tinggi ini berapa omset Anda kan itu? Pertanyaannya yang penting kan itu, omset Anda berapa? Penting itu ya. Omset NASA luar biasa besar, kalau Anda nggak punya omset ya buat apa ya? Kan gitu. Ya. Jadi perputaran MLM per tahunnya 291,68 triliun tahun 2006. Nanti NASA akan menguasai berapa persennya kan gitu. Nah, lebih kecil lagi berapa omset Anda? Itu ya. Nah, NASA ini adalah multi level marketing murni, ya lah. Alamatnya jelas, gedungnya juga jelas. Alamatnya jelas, ya, sudah heboh di dunia maya kalau NASA. Produknya 177 produk sementara, terus berkembang. Natural Nusantara punya visi hidup bahagia dan sejahtera selalu dengan alam. Misinya pemberdayaan sumber daya alam dan manusia dengan baik dan benar. Tujuannya menjadi perusahaan network atau MLM asli Indonesia terbaik bertaraf internasional, bermanfaat dan berkah bagi banyak. Yes. Nah, NASA sudah tergabung di APRI. Ini buktinya, boleh dicek di webnya APRI. Kalau tidak percaya ke kantor tanyakan, ini foto sendiri. Macam di gudang. Nah, di gudang ada. Nah, iya. Jadi ini makna seperti ini. Artinya memang direferensi oleh APRI, gitu ya. Nah, ini produknya macam-macam, produk agroklopak, ya pupuk, ya pengendali lama, ya pestisida organik, ya benih dan sebagainya, vitamin ternak dan sebagainya. Produk kesehatan dulu banyak sekali, dulu yang asam urat, yang punya kolesterol, yang punya jantung, diabetes, ya, keputihan dan sebagainya. Nah, ini produk-produknya banyak sekali, ya. Body care, nah,
ini juga banyak sekali bodyguard ya, perawatan kulit, mandi dan sebagainya, sampo. Nah, produk home care, nah, contohnya teh, kopi, pasta gigi, kecap, deterjen dan sebagainya. Nah, produk terapi limbah, nah, di NASA ini juga ada teknologi untuk menangani limbah, ya, EcoGreen, ya, menetralkan dan menggunakan kembali sampah yang terbuang atau limbah, ya. Neutralize and reuse the waste. Nah, contohnya ini kita kerjasama dengan Kimia Farma untuk mengolah limbah kimia. Ya. Ini mengolah bekas tambang minyak di Menko. Nah, pernah kita kerjasama di Kalimantan, Borneo. Nah, ini budidaya hortikultura di tanah kritis di tambang nikel, Sulawesi. Ya. Kita MOU dengan Malaysia, sahabat. Produk pertanian kita untuk kelapa sawit di sana. Nah ini, ya. Dan dihadiri oleh Sri Sultan Hamengkubuwono, gubernurnya Yogyakarta, Raja Jogja. Ya, ini gubernur kita. Nah, ini Pak Hana, ya. Ya. Nah ini Menteri Pertanian Negara bagian Sabah. Ya, beliau ini ya, ditemani sama Pak Juri ini. Ini meeting dengan Head of Mission of Australian Embassy, nah, dari negara Australia Embassy, ya. Ini saya mana ya? Nah ini Pak Juni, nah, ini yang jelas Pak Juni. Nah ini MOU dengan Brunei, nah, dengan negara Brunei. MOU dengan Saudi Arabia, ya. MOU dengan Taiwan, MOU dengan Hong Kong, MOU dengan Korea Selatan. Ini terdebatnya Mas Bowo ini. Kristali kita sampai sana tahun 2016 dapat Brand Award produk impor terbaik di Korea Selatan. Ya. Training tematik secara streaming live di NASA setiap Sabtu jam 9 pagi ada pelatihan rutin. Tematik. Oh, temanya apa saja? Nanti diumumkan. Budidaya lele boleh, sama budidaya vanili. Tematik pokoknya tentang kesehatan, tentang kecantikan, tentang pertanian dan sebagainya. Aplikasi yang bernusantara, ya, kita sudah punya aplikasi berbasis Android dan iOS atau iPhone, ya, bisa dicek nanti, bisa diunduh di Play Store. Ini gambarnya. Banyak pelatihan-pelatihan di NASA, ya, IT, marketing dan sebagainya tadi, pendampingan lapangan seperti ini. Ya. Kalau Anda tertarik, selamat datang di keluarga besar NASA. Yes. Yes. Dan kalau Anda selalu semangat, konsisten, sampai ketemu di praktek. Yes. Baik, Bapak Ibu, materi malam ini cukup sekian. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Semoga bermanfaat dan barulah untuk kita semua. Amin. Semangat pagi. Yes.